Oke, halo Bu, perkenalkan nama saya Jofrian Bu. Boleh izin tahu nama Ibu siapa? Halo, Jovian, nama saya Hotmian Marbun, biasa dipanggil dengan Teacher Mian. Oke. Sebelumnya Bu, saya berasal dari Sekolah Permata Harapan. Saya jurusan RPL kelas 11 sekarang posisinya. Dan saya kedatangannya di sini untuk menawarkan Ibu aplikasi Bu. Siap. Jadi seperti web gitu. Nah, Hmm, kalau di saya itu kan ini kebetulan sekolah nih ya. Gitu ya. iya. Nah, mungkin saya bisa tawarkan kayak misalnya profil sekolah atau mungkin aplikasi ujian atau e-learning gitu kira-kira. Hmm, Kira-kira Ibu mau yang mana? iya. Bagus juga sebenarnya kedatangan Jovian ini. Sebenarnya kami kemarin udah coba cari-cari juga Mhm. info untuk Iya. pemasangan eh, web sekolah. Dan kalau memang juga bisa e-learning ini juga, ya kita tertarik sih gitu. Kalau bisa dua aplikasi ini juga dengan senang hati. Boleh. Nah, untuk aplikasinya mungkin Ibu ada saran atau misalkan ada yang Ibu butuhkan di dalam aplikasi itu? Misalkan kayak di profil sekolah Ibu mau ada apa, di ujian sekolahnya Ibu mau ada apa, misalkan ada kayak nggak bisa nyontek atau gimana Hmm, gitu kan, siapa ya, tahu. iya. Nah, Kalau kita di web itu kan kayak profil sekolah itu mhm, maunya sih dibuatlah di situ semua informasi tentang sekolah ini dulu ya, mhm, secara berdirinya, lalu pendirinya, mhm. lalu guru-gurunya. Jadi semua orang saat buka bisa tahu gitu. Oh, ini sekolah teramnya, oh ini ada guru-gurunya, ini kepala sekolahnya gitu. Bila perlu juga ya tahun murid-muridnya gitu kan. Boleh Bu, Gitu. sejarah muridnya. Nah, kalau di e-learning itu tadi itu bagaimana supaya anak-anak itu ya benar-benar nggak bisa seperti tadi Jovian bilang itu Nggak harus bisa nyontek ya ya Bu nggak ya? bisa nyontek. Kalau e-learning itu dia hanya ujian aja ya, untuk ujian dia nggak ada Yes. kayak pembelajaran kayak LMS gitu. Oh, kalau Ibu mau, saya bisa bantu buatkan juga untuk kayak misalkan pembelajaran bisa. Jadi bukan hanya part of ujian aja, tapi saya bisa buatkan kayak misalkan untuk pembelajaran, misalkan jadwal mereka, Hmm, terus misalkan mereka udah kelas berapa jadwalnya apa nih, langsung otomatis muncul. iya. Terus misalkan mereka pelajaran apa aja, terus misalkan ada penugasan dari gurunya, itu Iya, bisa juga. jadi bisa dibuat di situ Bisa. langsung gitu ya. Jadi Hmm. dia nggak hanya ujian aja bisa ya. Berarti Ibu kira-kira mau mirip-mirip kayak classroom tapi sama ujian gitu ya? Iya, Kayak kalau Google bisa. Classroom. Iya. Bisa? Hmm. Berarti nanti Ibu hanya mau gini nggak? Ibu kayak misalkan cuma mau pemberian tugas sama hasil nilainya, misalkan nilai kayak e-raport gitu Bu, Hmm. sama ujiannya, atau Ibu mau ada yang lain lagi? Kalau bisa sih, misalnya guru-guru itu ada buat lah kayak materi-materi gitu yang perlu Oh, dipelajari, lalu ada kayak penugasannya gitu, terus penilaiannya tadi gitu kan. berarti ada materi juga ya Bu, Iya, yang bisa kalau dibikin. bisa. Mm-mm. Jadi sebelum istilahnya menjawab soal kan Mm-mm. anak-anak pada belajar dulu istilahnya Mm, materi yang di dalam itu kan gitu. bisa. Karena kan pun juga sekarang ini zamannya Serba digital ya. udah digital ya. Ya. Siapa tahu juga kita terkena dengan itu, nah kita udah Ah, punya jadi tempat udah gitu punya ya Bu ya. istilahnya gitu kan. Nah, nggak lagi nanti orang udah sampai di mana kita baru mau mulai lagi gitu ya. Boleh Bu. Kalau bisa sekalian gitu. Siap. Bisa ya. Bisa Bu? Aman. Oke. Udah Bu, itu aja atau Ibu masih mau menambahkan untuk fitur-fiturnya mungkin Bu atau apa? Fitur-fitur apa itu maksudnya? Ya misalkan ibu masih mau nambahin di profil sekolah mau ada kegiatan ekstrakurikuler Oh iya, iya betul apa betul gitu. ya betul. Tadi kan ada maunya Nah, sejarah sekolah, lalu profil guru-guru, lalu program-program yang kita lakukan di sekolah inilah kegiatan-kegiatannya hmm, gitu. oke boleh. Iya. Berarti saya cerita sekali lagi ya Bu. Untuk e-learning ini nanti ada berarti ada guru-gurunya, terus nanti mereka bisa misalkan ngasih materi, terus Hmm, mereka bisa ngasih ujian juga, bisa mereka iya, kasih penugasan secara online, iya, dan semuanya nanti nilainya mau langsung ditotal menjadikan e-rapor gitu. boleh. Bisa seperti itu Dengan Bu? iya, Oke kalau boleh. bisa seperti itu ya lebih baik sih. Boleh. Hmm, Berarti langsung diintegrasikan. Siap. oke, ya, Oke, Bu, itu aja. ya. Oke. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih banyak kembali ya, Bu. Oke, Bu. Nah, sekarang untuk pembuatan aplikasinya saya udah di tahap penyelesaian, Bu. Dan mungkin nanti saya ada sedikit minta revisi ke Ibu untuk aplikasinya udah gimana sejauh ini gitu. Oke, saya langsung ke ini aja Bu aplikasinya. Nah, jadi ini untuk tampilan login ya, Bu. Iya. Nah, jadi nanti bisa login berdasarkan ini. Nah, jadi ada khususnya. Nanti Ibu bisa buat misalkan @gmail.com atau apa.
itu nggak masalah. Jadi nanti langsung ganti, bisa saya bantu. Nah ini kita masukin dulu passwordnya. Oke. Nah baru ini untuk tampilan dashboardnya support admin yang paling pentingnya. Nah di sini ada support admin dashboard. Nah ada usernya, jadi ibu bisa nengok usernya ada berapa. Jadi ada muridnya ada berapa, gurunya ada berapa, semuanya ada. Suspicious lognya yang tadi saya nanti bakal saya jelaskan. Examnya juga. Ini ujian-ujiannya, data ujiannya, course-nya juga. Sama dia ada deleted items, audit logs, login juga sama active session. Jadi ini ada berapa banyak sih yang lagi aktif saat ini gitu? Iya. Atau udah Kita sejauh bisa ini? tetap pantau gitu ya. Ya. Nah, ini ada untuk usernya. User ini bersifat umum, jadi untuk semua user. Pokoknya nggak terkecuali user manapun, admin kayak atau misalkan guru-guru, murid semua tercampur jadi satu. Gitu. Nah, ini yang saya bakal kasih tahu ibu. Di sini ada reset. Nah, ketika ibu pencet reset ini, otomatis passwordnya ke reset ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, langsung kembali ke reset Yes. awal gitu ya. Dan di sini ada edit juga. Misalkan ibu mau edit, oh ada salah namanya dikit, tinggal misalkan 9 juta. Nah, tinggal update. Nah, sukses. Kalau mau delete juga bisa, kayak saya bilang tadi. Nah, di sini ada kelasnya juga. Nah, ini ada kelas 7A, 7B, 7C, 8A sampai ke 9C. Ini untuk kelas manajemennya aja. Sama ada subjeknya. Nah, ada kelas ada kelas pula. Ada pelajaran-pelajarannya di sini. Ini ada juga. Ini nama pagination, Bu. Kalau misalkan terlalu banyak data, Bu, diam di satu tempat, nanti terlalu banyak juga kapasitas pemakaiannya, nanti bisa reload kelamaan. Makanya di usernya apalagi kan 270-an, Bu. Nah, mungkin dia reload semuanya sekaligus. Jadi ibu bisa sekaligus cari. Nah, ini saya jelaskan, Bu. Misalkan ibu mau cari yang namanya Adri. Nah, semua yang namanya dekat dengan Adri langsung akan muncul ya. Betul. Sekaligus ibu mau nengok, oh saya mau nengok role super admin, muncul super admin doang. Atau misalkan adminnya principal atau teacher, ini principal, atau misalkan studentnya. Nah, jadi kita bisa nengok khusus student juga di sini. Kalau misalkan udah mau dibatalin, ini bisa sekaligus student mau kelas 7A. Nah, jadi kelas 7A aja muncul. Terus kalau udah selesai tinggal reset aja. Nah, gitu. Nah, ini subjeknya tadi udah, Bu. Assignment. Nah, selanjutnya ada kelas student assignment. Jadi dia langsung dicocokin. Jadi namanya, NIS-nya berapa, baru ada kelasnya langsung sama academic year-nya serta statusnya. Apakah dia masih aktif atau apakah dia lulus, siapa tahu. Atau misalkan akunnya gak aktif karena masalah di DO atau kan cerita ada masalah mungkin di inactive bentar. Nah, di sini ada subject teacher. Nah, ini siapa tahu ini NIP nanti diganti ke NPTK juga tahu. Iya, NPTK swasta itu. Yes, betul. Nah, jadi ada nama gurunya, baru ada NPTK-nya nanti, terus ada subjek yang dia ampuh dan academic year juga sama aktif atau enggaknya. Sama ini juga bisa diedit, semua bisa. Atau mau ditambahkan juga bisa. Nah, lanjut ke course. Di course juga sama. Ini ada, kita bisa lihat. Oh, kalau course ini khusus misalkan kan ada mata pelajaran, Bu. Sekarang adalah course-nya. Jadi kelas-kelas berapa aja bisa ikut. Misalkan kelas 7A, kumpulan kelas 7A aja bisa ikut. Jadi ini kan pelajaran agama Kristen untuk kelas 7A. Jadi khusus 7A aja yang bisa lihat. 7B juga sama, 7C juga sama. Misalkan kita bisa nengok di sini. Kita mau select 7B aja. Nah, muncul khusus 7B doang. Tuh. Nah, ini untuk mempergampang kalau misalkan ibu mau cari. Nanti kan academic year pasti panjang. Kelasnya tetap sama ya, Bu. Semester pun juga nanti mungkin ada ganjil genap. Kan ibu mau sortir gampang. Subjeknya pun juga gampang. Nah, terus ada juga question bank. Nah, ini bakal saya jelasin, Bu. Karena ini yang paling pentingnya dari sistem ini. Nah, jadi di question bank sistem ini, ibu bisa ngemasukin soal tanpa harus ketik manual, ketik satu-satu ribet gitu. Nah, ini ada create bank-nya. Nah, kita pertama harus buat bank soalnya dulu. Misalkan kali ini saya buatkan untuk bahasa Indonesia, Bu. Nah, baru subjeknya subjek share aja. Namanya ini tes 3. Description-nya ini soal untuk kelas 9 misalnya.
kita create banknya. Nah, sukses. Nah, langsung muncul di sini Bu, tes 3 bahasa Indonesia. Nah, di sini kan questionnya masih 0 Bu. Sekarang untuk yang lain dulu Bu. Kita bisa view kalau misalkan oh ini soalnya ya. Nah, terus di dalam view-nya ini kita bisa edit ataupun delete sekali langsung, secara langsung. Misalkan saya mau edit, ini saya mau edit soalnya atau gimana kan bisa gitu. Nah, baru ada nanti delete-nya. Kalau misalkan ibu mau hapus, nggak kepake lagi atau misalkan ada kesalahan, tinggal di delete aja. Nah, baru ada question importnya. Jadi bank yang barusan kita buat itu langsung muncul Bu. Kita select aja. Nah, ini kita pilih format iconnya. Nah, ini ibu tinggal download icon template-nya. Kalau misalkan kadang kan icon template itu berbeda-beda Bu. Jadi kita bisa pencet download. Nah, kita buka. Kita refresh dulu bentar. Nah, muncul paling atas. Nah, jadi muncul dia questionnya ini nih semua. Nah, jadi di sini kan ada type-nya banyak Bu. Ada untuk image. Misalkan kalau misalkan mau pakai image. Nah, image ini bisa dua Bu. Ibu bisa pakai yang udah di download, udah ada di data laptop, atau misalkan mau dari link. Jadi bisa dua-duanya. Terus ada type short answer, ya kan Bu. Nah, baru ada multiple respond. Nah, ini artinya dia bisa pilih lebih. Nah, ini maka answernya ada dua Bu. Ada juga yang untuk memang multiple choice doang, yaitu satu jawaban benar. Nah, itu Bu soal-soalnya. Nah, baru setelah ibu berhasil misalkan udah ngebuat soal dengan format yang sama, ibu tinggal cus aja filenya, baru tinggal pilih open, kita tinggal start import. Nah, jadi langsung kelihatan tanggal berapa dia buatkan, oleh siapa dibuatnya, sama subjeknya apa dan type-nya apa. Nah, karena di sini ada type-nya yang kedua Bu, saya jelasin dulu. Ada type CSV atau Excel. Ibu bisa download type-nya. Nah, jadi kadang kan ada yang pakai type Excel Bu. Itu kebanyakan tempat menggunakan seperti itu Bu. Nah, ini saya kasih contohnya. Nah, ini memang lebih ribet Bu. Makanya saya sarankan menggunakan icon Bu. Karena di CSV ini ibu buatnya benar-benar satu-satu semuanya. Jadi kayak per tabel harus dibuat gitu. Tapi kadang ada yang pakai Iya. Nah, Pantas kalau kita klik mau kayak gitu. iya betul Bu. Nah, baru lanjut. Kan kita udah berhasil membuat question import. Sekarang kita tinggal masukin ke dalam ujiannya, yaitu dengan create exam-nya. Nah, baru select course-nya. Misalkan tadi kan kita buatkan untuk bahasa Indonesia. Kita tinggal pilih bahasa Indonesia kelas 9A. Titelnya apa? Misalkan ujian kelas 9. Deskripsinya kerjakan soal ini dengan nah. Type-nya kita buat mix aja Bu. Ini ada objektif aja atau objektif single choice atau multiple atau multi lah ya, multi respon Bu. Ada short answer. Itu kayak isian sama esai dan mix. Kalau saran saya mending mix aja. Mix dia langsung tergabung semua ya. Betul. Nah, misalkan saya mau buat khusus hari ini Bu, dan saya bisa aksesnya di jam karena sekarang jam 2, kita buatnya jam 2 aja Bu. Baru kita buat n-nya itu sama juga, tapi kita buat di jam 4. Nah, duration-nya berarti kita ubah. Jadinya ini kan 2 jam Bu. Berarti kita buat 120. Statusnya sekarang kita buat schedule aja Bu. Dan next attempt-nya adalah 1. Dan nah, ini nanti saya jelasin Bu gimana caranya. Nah, kita pilih dulu bank soalnya. Misalkan bank soalnya yang barusan kita buat, baru kita select all visible. Artinya kita bisa select langsung semua soal yang ada di dalamnya, atau kalau misalkan ibu mau select salah satu atau salah beberapa aja gitu bisa. Nah, ini ada shuffle question dan shuffle option. Artinya nanti soalnya semua langsung diacak, terus pilihannya pun juga diacak. Ini ada show result setting, examnya udah publish atau belum, itu nanti dikirim ke notification. Ada show explanation juga. Nah, ini Bu, ya. Baru kita tinggal save examnya. Nah, examnya langsung muncul. Ujian kelas 9 bahasa Indonesia. Udah aktif atau belum? Nah, dia langsung muncul. Kita bisa nengok lagi detailnya. Nah, shuffle question yes, shuffle option semua di sini muncul. Targetnya berapa? 100, objektifnya berapa persen itu. Nah, muncul semua. Baru kita bisa edit juga kalau misalkan ada kesalahan gitu. Kita edit dulu ya. Kalau misalnya kita mau update.
gitu Bu. Nah, baru lanjut lagi di grading Bu. Jadi kalau misalkan SI gitu kan pasti harus nilai manual ya Bu. Nggak mungkin kan kita suruh AI yang buat Iya. menilainya. Itu bakal bisa aja Bu kita integrasikan, cuman kan yang namanya SI itu kan kadang lebih baik guru yang menilai karena Iya. kadang mereka Bisa punya nilai lebih tersendiri ini, kan Bu. iya. Mm-mm. Ada monitoring dan report juga Bu di sini. Nah, report ini isinya kelas 7A misalkan nilainya per kelas itu attempt-nya berapa gitu Bu. Jadi ini kan biasa ada di rapor juga kan Bu. Muncul, oh ternyata nilai kelas 7A attempt-nya segini, kan sesuainya segini, terus nilainya semua segini ternyata gitu. Yang lainnya juga sama gitu Bu. Nah, terus Ibu bisa pencet juga, misalkan ujian kelas 9 itu skornya berapa sih? Karena saat ini belum ada, jadi dia kosong Bu. Oh iya. Baru ada suspicious log Bu. Ini lumayan penting Bu. Karena misalkan nih nanti ada murid yang pakai 2 tab, ganti-ganti tabnya. Kan ada kadang Bu yang ganti-ganti tabnya. Kalau di HP kan tinggal pencet atas tambah eh, tambah ini tab, baru mereka bisa entah search apa, searching langsung dicari-cari, di copy, di paste itu. Nah, itulah di sini fungsinya. Karena langsung kelihatan. Misalkan dia tab switch, berarti ketahuan langsung terdaftar di sistem. Jadi bisa ditanyakan dulu ke muridnya ngapain. Kalau misalkan mereka memang nggak mau jujur, nggak mau jujur, mereka nyontek langsung kurangin nilai, atau misalkan langsung kasih sanksi juga bisa. Baru ada audit log. Nah ini ketika usernya ngedit sesuatu atau misalkan ngedelete sesuatu atau ngeganti sesuatu lah Bu istilahnya, itu semua bakal langsung kelihatan di sini Bu. Gitu. Lanjut lagi ada loginnya, jadi kita bisa nengok siapa aja sih yang login selama ini. Misalkan hari ini yang login ada 5 akun, yaitu akun super admin, ada akun guru 2, akun murid sama akun super admin tadi yang barusan. Nah jadi kan dia sessionnya menyimpan session yang beda ya Bu. Ini ada super admin, tadi sessionnya ini, sekarang sessionnya berubah gitu. Nah kan nggak mungkin kan Bu, misalkan dia login 2 kali terus masuk tiba-tiba ke suspicious log, nggak gitu. Jadi dia muncul suspicious log itu ketika mereka mengakses ujian aja Bu. Khusus mereka mengajian di ujian itu mereka langsung, kalau misalkan mereka ada tab switch atau misalkan mereka ada duplicate session, berarti mereka 2 kali attempt atau 2 kali login, nah itu mereka langsung ketahuan gitu. Nah baru di sistem ini ada restore center, kalau misalkan ada nggak sengaja ke delete gitu Bu, bisa kita balikan melalui sini. Jadi itu nama soft delete Bu. Karena kadang ada yang nggak sengaja kepencet gitu kan Bu, nama juga manusia pasti ada kesalahan. Ada juga academic years Bu. Nah ini kita bisa buat add academic years-nya, misalkan tahun ajaran berapa gitu Bu. Sama juga semester kita bisa buat semesternya berapa. Nah di sini spesifik ya Bu, misalkan Ibu mau startnya berapa, end-nya berapa, atau misalkan end-nya belum Ibu tahu, Ibu kosongkan juga nggak apa-apa, nanti dia buatnya jadi garis miring, jadi minus. Nah, baru terakhir ada setting. Nah ini Ibu bisa secara langsung menyeting aplikasi ini namanya apa, terus school name-nya apa, default location-nya apa, semua bisa Ibu setting. Misalkan saya hilangin deh e-learning jadinya, kita share setting. Nah langsung berubah jadi e-learning, bukan e-learning lagi gitu. Kita balikan. Nah terus kan nggak mungkin logonya Ibu masuk ke apa, ke codingannya dulu, ganti manual kan Ibu ribet, masa harus manggil saya. Maksudnya kan bisa gampang yaitu dengan menggunakan Ibu tinggal select filenya aja yang Ibu mau, foto logonya atau foto misalkan backgroundnya. Nah jadi secara langsung kan fleksibel ya Bu. Ya, setiap Ibu mau ganti langsung. Warna juga Ibu bisa ganti. Ya ini ada theme colornya, jadi primary-nya colornya apa, ini primary color, baru secondary colornya sama gradasinya apa gitu. Nah ini ada footer text-nya, Ibu misalkan bisa buat Ceramia e-learning reserve tahun berapa, copyright-nya ada gitu kan Ibu bisa buat di bawah. Nah ini untuk di bawah ini Bu, muncul. Footer ya. Betul. Baru school phone-nya misalkan berapa, itu kan punya sekolah Bu, sama school contact juga bisa, school address di mana lengkapnya, misalkan di koperasi buat apa gitu Bu. Nah tinggal save setting aja. Nah ini untuk super admin Bu. Nah karena role lain misalkan kayak principal, teacher, sama selain murid ini semua itu langsung masuk ke sini karena mereka super admin bisa akses semua, kita langsung ke bagian ini aja Bu, ke muridnya aja. Nah jadi di muridnya itu ada fitur di mana ketika mereka login itu mereka menggunakan list, password mereka list itu untuk pertama kali Bu, terus mereka bisa langsung ganti passwordnya gitu.
gitu. Misalnya saat ini kita buka, nah kita masukkan niche-nya ini Bu. Nah kita masukkan ke dalam sini, Ctrl V, baru kita masuk. Nah baru dia langsung disuruh wajib ganti kata sandi. Misalkan kita coba password juga, pastikan ini keduanya harus sama Bu, kalau nggak sama dia bakal gagal. Nah baru kita atur ulang kata sandi. Jadi setiap dia nanti mau masuk lagi ke akun ini harus menggunakan password, nggak boleh lagi dengan password niche-nya, karena nanti takut ada orang iseng lah Bu, tahu lah gimana Bu. Jadi dashboardnya itu bisa nengok course-nya itu berapa banyak, jadi pelajaran dia berapa aja, kan kadang mungkin di tiap angkatan bakal berbeda ya Bu course-nya. Mungkin di kelas 7 ada prakarya, tiba-tiba di kelas 8-nya udah nggak ada gitu. Jadi dia bisa kelihatan. Ada ujian tertunda, artinya ujiannya ada maksudnya udah ada tapi belum dikerjain. Nah ini ada hasil publikasi kan juga belum muncul sama sekali. Terus kita bisa lihat course saya. Nah ini dia kelas 8 Bu, kelas 8A. Kita bisa nengok apa aja pelajaran dia gitu. Sama juga paling fitur yang nambah itu ujian saya aja Bu, sama notifikasi nanti. Nah di ujian saya ini kita bisa nengok kalau misalkan dia 9 April Bu, sekarang kan tanggal 10 kan Bu. Kalau kita mulai dia itu nggak bakal bisa lagi Bu, karena dia harus sesuai dengan jamnya. Nah ini tadi ada misalkan untuk dia lagi nunggu hasil Bu, misalkan dia udah submit nih Bu, tapi dia lagi nunggu hasil dari gurunya gitu. Ini ada untuk misalkan kalau dia mau ikuti ujian, kayaknya di sini nggak ada dia yang ready Bu, tanggal 10 ya ada. Nanti kita ke akunnya kelas 9A aja Bu, karena 9A tadi saya masukin kan. Nah jadi ini kita bisa nengok Bu ujian-ujian apa aja yang sudah tersedia, atau misalkan ujian yang memang lagi mau dipublikasikan gitu. Kita bisa nengok semua tadi sudah dibaca atau belum. Nah bisa kita tandai semua sudah dibaca juga gitu. Nah kita sekarang coba cari akun yang kelas 9 aja Bu. Kita coba sih, nah ini aja 704 kita coba Bu. Nah ini kita coba masukkan passwordnya. Nah baru dia bisa nengok course-nya ada apa aja Bu, baru dia bisa nengok ujiannya apa aja. Nah sama juga Bu kayak tadi, jadi dia bisa nengok course-course apa aja yang masih ready gitu Bu. Nah bisa dia attempt misalkan ada ujian yang masih ready. Nah ini ada yang ternyata yang masih ready. Jadi udah jam 1. Oh ini sudah lewat juga. Udah jam 2. Iya udah jam 2 lewat ternyata. Nah jadi kita carilah yang tampilannya ada lagu. Anak kelas 9 di sini siapa Bu namanya? Siapa? Wandi kelas 9 nggak? 558. Atau saya terbalik ya buatnya, karena harusnya Gio kelas 9 kan Bu. Ini benar 9. Oke. Nah ini 9B berarti. Kita lihat apakah ada ujian yang bisa diakses sekarang. Nah ada Bu. Nah ini contoh ujiannya Bu, jadi seperti Google Form mereka bisa pencet Bu. Nah select. Nah terus ini dia udah mobile responsif Bu, jadi artinya kalau di HP tampilannya seperti ini Bu. Bisa nengok gini, bisa nengok gini, bisa nengok gini juga gitu. Nah terus saya coba contohkan, misalkan saya udah isi semua ujiannya Bu. Nah baru kita kumpulkan ujiannya. Nah jadi kadang kan ada guru yang nggak mau ngasih tahu nilainya dulu sebelum mereka benar-benar full nilai. Jadi dia bakal bilang kalau hasilnya belum dipublikasikan. Nah, nanti sebagai guru bahasa Inggrisnya dia bisa ngakses Bu, nengok oh ternyata si Wandi ini udah ngumpul dan berarti tinggal di nilai aja Bu. Baru setelah dari nilai
si gurunya bisa publish ulang lagi Bu nilai yang udah diubah gitu. Paling untuk contoh aplikasinya seperti itu Bu, kira-kira Bu. Apakah ada yang mau Ibu tambahkan mungkin Bu? Ini di learning tadi ya. Iya, Bu. Kayak tadi mungkin lah ya. Tadi materinya belum ya. Ya materi Masih belum Bu. sebenarnya aja nih. Ya betul. Bisa dibuat lah untuk itu kayak apa? Library juga lah namanya ya. Bisa Bu. Oke. Oke. Gitu ya. Oke. Jadi nanti bisa setiap guru juga menambahkan apa di situ atau bahkan saya bisa menambahkan apa yang perlu mereka pelajari di situ kayak misalnya kayak pengumuman juga bisa Bisa ya. Bu. Oke. Iya. Oke, kasih ya Bu. Terima kasih ya Jeff ya. Oke Bu.